Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arsono selaku perwakilan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kaliwungu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tamu Undangan. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari yang mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kaliwungu kepada Bapak Arsono, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 dan angkatan 11. Yang saya hormati teman-teman peserta diseminasi yang pada pagi hari ini alhamdulillah dapat berkumpul di ruangan ini. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat berada dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh teman-teman kita, yaitu CGP Angkatan 10 dan Angkatan 11. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari Yaumul Qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan beberapa hal
Di sini saya sebagai wakil dari Ibu Kepala Sekolah yang pertama perlu kami sampaikan, hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang dinas luar, yaitu sejak kemarin hari Senin, insya Allah berakhir besok hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan Ibu Kepala Sekolah mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Yang kedua, saya pribadi mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos CGP untuk angkatan 10 Pak Didi. Semoga nanti kedepannya lebih baik karena beliau Pak Didi kelihatannya berjuang secara mandiri di SMK ini sampai lulus untuk mengerjakan kegiatan CGP pada saat ini. Yang kedua, selamat pada teman-teman angkatan CGP angkatan 11 yang kemarin tahap 1 itu ada 12 guru. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sekarang berada di sini luar biasa. 6 guru yang sudah dinyatakan lolos dan lanjut ke pendidikan. Untuk Bu DP dan Bu Fatonah ya, itu insya Allah setelah ini cepat-cepat muncul untuk pendidikan CGP-nya. Mudah-mudahan diberi kelancaran semua. Yang ketiga, atas nama sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman CGP yang sudah berjuang demi kemajuan SMK ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan panjenengan semua yang berkaitan dengan calon guru penggerak dapat diimplementasikan ke besaran SMK kita, karena tanpa sumbangsih dan pemikiran panjenengan semua SMK ini tadi tidak akan bisa berkembang. Tapi kami dari sekolah juga berharap pengembangan keprofesional atau pengembangan sekolah tidak usah terlalu muluk-muluk Pak Didi, karena terlalu banyak pekerjaan juga membebani teman-teman. Cukup yang ringan-ringan saja, tidak harus menjadi avatar, harus menguasai elemen panas, air, bumi, laut. Kasihan teman-teman, yang penting sederhana saja bisa diimplementasikan ke teman-teman dan sekolah agar apa? Sekolah ini bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, dengan tujuan kemarin yaitu visi misi Bapak Ibu CGP, yaitu menciptakan insan yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi harapan sekolah adalah teman-teman CGP bisa membawa perubahan yang tujuan utama adalah menciptakan insan yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Selanjutnya saya selaku wakil Ibu Kepala Sekolah membuka acara pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi budaya positif resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah. Apabila punya kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kontrol guru yang akan disampaikan oleh Ibu Vera. Monggo Ibu Vera. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah sangat luar biasa panjenengan ada di 2,5 jam lebih. Mohon maaf masih ada saya dan juga tadi golnya itu Pak Cato. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari tadi Bapak Ibu mendengarkan materi untuk kita relaksasi sebentar dengan mindfulness.
Coba Bapak Ibu relaksasi dulu sebentar. Ambil posisi yang paling nyaman. Ya. Ya, nanti kita Desember akan piknik. Ya. Ambil posisi yang paling nyaman dengan kaki berada di semua berada di lantai, kemudian tangan dengan ditaruh di paha. Kita pejamkan mata sebentar. Hembuskan nafas kita. Kemudian tarik perlahan. Keluarkan dengan perlahan. Kita bayangkan bahwa suasana ini nyaman, ada aliran sungai yang mengalir, suara alam, kicauan burung yang indah sekali yang merdu. Tinggalkan sejenak permasalahan-permasalahan atau beban hidup di pundak kita. Coba tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas kembali, hembuskan perlahan. Tarik nafas sekali lagi, hembuskan perlahan. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua, semoga relax. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kalau ini bisa digunakan di saat pembelajaran kita, mungkin habis istirahat pertama saja Bu. Nanti kalau di istirahat kedua langsung tertidur lelap itu nanti ya. Menyambung dari pemaparan Bu Jui tentang 5 kebutuhan dasar manusia, karena kita dari tadi bicara mengenai disiplin positif, kemudian ada hukuman, ada pelanggaran. Di materi yang akan saya sampaikan di sini, saya mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak, bukan maksud untuk menggurui, tetapi kita bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama berharap menerapkan disiplin positif dalam lingkungan sekolah kita agar ada nuansa sekolah yang lingkungan nyaman, aman, dan bahagia. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif, posisi 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol itu bisa kita posisikan diri kita sebagai guru, sebagai pemimpin, atau sebagai orang tua nanti di rumah. Sebelumnya, apakah dari Bapak Ibu guru sekalian ada yang belum pernah menghukum siswanya? Saya sendiri sudah, gitu ya. Jadi dari Bapak Ibu guru ini mungkin sudah pernah menghukum siswanya, tetapi nanti kini kita akan pelajari bagaimana menempatkan posisi kita yang terbaik, kita berusaha yang terbaik. Dan teori ini juga gimana ya, saling kita sesuaikan dengan kondisi dan tempatnya gitu. Kadang ada siswa yang butuh penanganan khusus, ya, butuh harus diteriak-teriak ya Pak Agus Roy. Ada siswa yang butuh diperlakukan sebagai teman atau halus gitu. Ya, kita akan mempelajari
5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum. Ya. Di sini tadi ada contoh yang disampaikan oleh Bapak Danang tentang penghukum. Ya, gimana kalau anak tidak datang lebih dari 5 menit disuruh lari keliling lapangan 5 kali. Ya. Itu kalau gambarannya sebagai penghukum itu Bapak Ibu Guru gambarannya seperti apa? Marah dengan nada yang tinggi, ya. Kemudian berkacak pinggang, ya, tidak mau mendengarkan penjelasan dari anak. Ya. Bagaimana dari siswanya? Apakah menerima hukuman tersebut? Ya, awalnya menerima, ya. Tapi akibatnya apa, Bapak Ibu? Di sini akibatnya di dalam posisi menghukum, mungkin di saat di depan Bapak Ibu siswanya itu menerima, tetapi setelah dia masuk kelas kemungkinan bukunya dicoret-coret gitu ya, atau melakukan tasnya dilempar. Ya. Itu akibat dari posisi menghukum. Itu kelihatan dari siswanya tindakannya seperti itu. Kemudian di pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Di sini guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, membuat murid merasa tidak berharga. Ya. Kata-katanya gimana Bu Dewi coba? Biasanya. Saya kayaknya salah posisi ya di sini dari tadi coba. Nanti semua. Kata-kata yang gimana Bu maksudnya? Pembuat rasa bersalah gimana? Ini nadanya seperti apa gitu? Kalau penghukum kan lari. Iya, bisa enggak? Ini yang pembuat merasa bersalah, jadi memberikan rasa dirinya tidak dihargai atau merasa kecewa, bersalah. Iya, sedikit tapi membuat hati siswa kurang enak itu. Gitu aja kok nggak bisa sih? Itu termasuk kayak kok gitu sih, pasti gitu ibu untuk anak-anak itu ya. Iya, syakir. Jadi ya mungkin belum bisa ya udah mungkin kita juga lebih untuk tidak menjadikan itu anak-anak itu biar termotivasi untuk lebih lagi berusaha kayak gitu Bu. Kalau saya gitu itu termasuk merasa bersalah juga sih Bu, kalau sebagai guru sampai mencelekit ke anak itu juga kadang kita juga berpikir situ kok saya gitu ya. Terima kasih Bu Dewi. Membuat rasa bersalah ini dimana guru itu berbicara dengan nada yang agak lembut dan tenang. Jadi seperti merasa kasihan gitu. Ya. Kamu mengecewakan ibu ya. Atau nanti orang tua kamu kalau lihat kamu melakukan seperti ini terus bagaimana? Jadi terasa siswa itu merasa bersalah, merasa tidak dihargai seperti itu di pembuat rasa bersalah. Kemudian akibatnya apa ya Bu Heni kalau siswa itu merasa dirinya tidak berharga seperti itu? Mungkin anak itu jadi murung di kelas, jadi tidak bersemangat lagi, yang awalnya antusias tapi dengan guru menasihati dengan cara yang salah, akhirnya dia merasa bersalah, murung, tidak semangat untuk ikut pelajaran lagi. Terima kasih sekali. Yang di
Yang dirasakan siswa itu merasa sedih, murung di kelas, kemudian menyendiri. Ini akibatnya lebih fatal Bapak Ibu daripada posisi penghukum tadi. Kalau posisi penghukum bisa kita lihat tindakannya, mencoret-coret gitu ya. Atau lebih ekstrim lagi nanti bu guru atau pak guru di jalan tak cegat gitu ya. Atau motornya digesek sedikit ya seperti itu. Itu kelihatan tindakannya. Tetapi kalau di posisi rasa bersalah, ini akibatnya siswa itu memendam rasa kecewa atau menganggap dirinya tidak berharga. Kemudian suatu saat pastinya akan keluar, meletup ya. Jadi ini yang justru berbahaya, apalagi sampai ke taraf yang frustasi. Jadi di dalam posisi yang membuat rasa bersalah ini menurut saya yang paling menakutkan, diam-diam menghanyutkan. Seperti itu, next Pak Didi. Kemudian di posisi teman. Posisi teman ini gambarannya guru berbicara dengan ramah, santai, bahkan bersenda gurau sehingga murid merasa akrab dengan guru. Ya. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, guru berposisi sebagai teman itu gambarannya wis rapopo, saya bereskan seperti itu. Ya. Jadi siswa ini akibatnya enak sing dekeni gitu ya. Ada orang jalan ini. Ya, jadi mereka pertama nurut ya, awalnya nurut, tetapi akibatnya apa? Hanya pada guru yang sebagai teman tersebut, yang memposisikan sebagai teman tersebut. Kalau untuk nantinya di perintah atau di ya istilahnya diperintah sama guru yang lain, mereka tidak jalan. Hanya manutnya sama guru yang sebagai posisi teman tersebut. Nah ini kurang cocok, kurang baik. Kemudian sebagai pemantau, di sini guru akan menggunakan data. Ini menggunakan data. Jadi ada peraturan, ada kesepakatan sekolah untuk mengontrol murid. Jadi ada, kalau di BP itu ada datanya ya, sering terlambat gitu. Peta kerawanan siswa, ada data, jadi sudah punya data otentiknya. Kalau siswa ini, kamu lagi yang sering datang terlambat gitu, kamu lagi yang tidak mengumpulkan tugasnya loh, nilaimu kosong kabeh. Saya sendiri pernah melakukan itu Bapak Ibu guru. Ya. Dan dampaknya murid apa? Ini akan cenderung memperkirakan sanksi tanpa sebelumnya bersikap mandiri. Jadi tidak karena muncul dari dalam dirinya atau kesadaran dari dalam dirinya. Ya, berpikir harus didorong dari luar atau dipaksa dari luar. Ya memang dari kebanyakan besar di siswa kita ya termasuk kita sendiri itu ekstrinsik ya, pengaruh dari luar dulu baru dari dalam. Diharapkan ini minimal posisi ini yang bisa kita lakukan sebagai pemantau. Sebenarnya peraturan dan kesepakatan itu sesuatu yang hampir sama. Kalau menurut saya peraturan itu juga disepakati oleh semua warga sekolah. Sedangkan kesepakatan itu hanya di lingkup yang kecil. Apalagi kalau hukum. Di sini kalau hukum itu sifatnya beda dengan tadi ada keyakinan, ada kesepakatan. Kalau hukum di sini itu yang membuat adalah lembaga berwenang. Jadi hanya satu pihak gitu. Ini tambahan ya Bapak Ibu. Kemudian di dalam hukum itu tujuannya apa? Mengatur, sama seperti peraturan atau kesepakatan. Nah, dan sifatnya apa? Kalau hukum itu sifatnya memaksa dan mengatur. Tapi kalau di peraturan ini awalnya memaksa, tetapi tujuannya untuk
menimbulkan kesadaran bagi semua warga untuk mematuhi aturan yang ada. Kemudian kalau di dalam hukum juga ada sanksi. Sanksinya itu tegas sama nyata, sudah tidak bisa ditawar. Kalau memang melakukan sebuah kesalahan, aturannya apa? Yaitu yang dilakukan. Tetapi kalau peraturan atau kesepakatan itu sama-sama kita sepakati. Seperti itu. Nah, di dalam memantau ini posisi kita minimal lah di dalam memantau ini. Ya. Next Pak Didi. Nah, ini posisi yang terakhir, yaitu posisi yang paling diharapkan ya sebagai guru, yaitu sebagai manajer, di mana guru dan murid ini saling bekerja sama. Guru membimbing murid mengidentifikasi kesalahannya dan membantu mencari solusi atas kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi sama-sama seorang manajer itu bisa menguasai keadaannya, di mana sama-sama saling kolaborasi. Ditanya dulu, seperti tadi Pak Roman terlambat tidak memakai sepatu warna hitam atau warna merah, kenapa? Ditanya dulu, ya, ditanya dulu baru tahu. Ini karena mungkin tergesa-gesa, karena mungkin sepatunya yang hitam basah. Nah, di posisi manajer ini dampaknya bagi murid ini akan menjadikan murid itu menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi murid itu timbul keyakinannya atau kepercayaannya bahwa nanti dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Seperti contoh tidak menggunakan atribut lengkap di dalam sewaktu upacara bendera. Ditanya, kenapa kamu tidak menggunakan dasi? Ternyata dalam kondisi tersebut dia tergesa-gesa dan mungkin di malam harinya tidak tidak mempersiapkan. Kemudian di pagi hari dia harus membantu orang tuanya, jadi berangkatnya sudah terlambat, terus apa adanya dia berangkat. Nah, di mana di posisi tersebut setelah diketahui dari latar belakang permasalahannya, kemudian diminta untuk bagaimana sih solusinya agar kamu tidak terlambat atau tidak lupa akan atributnya, seperti itu. Nah, dia yang mencari solusinya, mencari masalahnya. Setelah dia mengungkapkan permasalahannya tadi, kemudian mencari solusinya sendiri, baru kita meyakini kemarin keyakinan kelas apa. Nah, itu nanti bisa disampaikan oleh Pak Catur. Ini di posisi manajer di mana di 5 posisi ini ada kata-kata yang mungkin sering kita ucapkan kepada murid. Yang pertama yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya kita mengucapkan kata saya kecewa sekali dengan kamu, ya, atau ibu sangat kecewa dengan kesalahan yang kamu lakukan. Ini tadi membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Belum apa-apa sudah di justice bahwa mereka ya posisi yang paling salah. Kemudian yang ketiga yaitu ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini kata-kata seperti ini di posisi teman. Kemudian pada posisi pemantau biasanya ada kata-kata, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi ada peraturan yang kita sepakati atau data yang kita punya. Kemudian sebagai penghukum dulu ya Pak Didi ya. Sebagai penghukum di sini pastinya di posisi penghukum itu guru tidak
mau mendengar alasan dari murid ya. Kamu selalu yang paling terakhir, kamu yang pasti, kamu yang terlambat ya, sering terlambat, itu sebagai penghukum. Kemudian yang seperti saya katakan tadi, ini posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana keyakinan kelas kita kemarin, yaitu ditawarkan kepada siswa tentang solusi yang bisa mereka ambil. Ini di posisi manajer. Next, Bapak Ibu, setelah apa yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu masih ada yang saya kurang jelas ya. Kita sama-sama dulu menggunakan kuis ya, agar apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa mendapatkan atau bisa diterima dan Bapak Ibu bisa memahaminya. Boleh Pak Didi start? Oh enggak, kita langsung aja. Yang di sini enggak apa-apa, itu di sini enggak apa-apa. Ini ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk yang posisi membuat rasa bersalah. Coba Pak Didi diklik. Oh iya, benar sekali. Ada 10 soal. Kemudian ayo bantulah demi Bapak ya, teman. Oke, betul. Kemudian ada lagi, peraturannya apa ya? Di posisi teman, pemantau, penghukum atau manajer? Pemantau sini, manajer. Iya. Pemantau. Oke, pemantau Pak Didi. Oke, baik sekali Bapak Ibu pemahamannya. Kemudian yang keempat, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah. Oke. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Setuju? Kemudian masih ada 10 soal ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas menghukum. Ini bahasa. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Oke. Masih satu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau ya. Yang terakhir. Ini berarti kemana? Pasti kamu selalu yang terlambat masuk. Pasti kamu selalu yang terlambat masuk. Salah ini. Tidak disetting jawabannya. Ya, Bapak Ibu, dari kuis 10 ini saya terima kasih, saya apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin penyampaian saya kurang jelas, tetapi Bapak Ibu sudah menangkap apa yang dari saya sampaikan itu bisa menangkap dengan baik. Mungkin sedikit saya ambil kata-kata dari sosmed ya Pak. Ini
kita mungkin memberikan pembelajaran materi kepada siswa itu selama ini yang mereka ingat 25% atau 50% atau 5% gitu. Tetapi yang paling mereka ingat adalah perlakuan kita kepada mereka. Seperti itu. Jadi yang mereka ingat nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan itu bukan materi yang kita sampaikan, tetapi perlakuan atau kasih sayang kita, perbuatan kita yang memperlakukan mereka selama di lingkungan sekolah itu. Jadi saya harapkan dari 5 posisi kontrol tersebut kita minimal di pemantau, tetapi yang lebih baik adalah manajer. Kita sama-sama berusaha memberikan lingkungan belajar yang positif dan menerapkan disiplin positif yang diharapkan dapat memperbaiki sikap dari murid-murid kita, ya. Awalnya dari luar, tetapi kita harapkan keluar dari kesadaran dari dalam diri mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, terima kasih. Ada yang tidak masuk? Hadir? Iya, hadir. Saya di sini ingin membuat sebuah kesepakatan, ya, di mana nanti kita akan memaparkan dulu budaya positif. Ya. Sebelum kita ke materi, kita harus breaking dulu, ya, biar nggak tegang. Ada yang tidak berpasangan, apa ya? Biar dulu ya. Nah, ini permainan kita berpasangan dengan teman sebelahnya, ya. Di mana nanti permainannya kalian mengepalkan tangan kalian, ya.
ada pengaruh buruk, yuk dijak bolos gitu sama teman kalian. Tapi kalian memiliki keyakinan yang kuat, oh saya itu kesini tujuannya untuk belajar, bukan untuk membolos. Kamu nggak akan gampang ikut-ikutan. Terus apa? Hikmahnya yang bisa terbuka mungkin karena ya kondisi ikut-ikutan yang tidak baik. Ya, jadi hikmahnya bisa kita ambil bahwa keyakinan itu ya berasal dari dalam diri kalian, ya, dipegang teguh, jadi tidak gampang mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kalian, ya, terutama yang tidak baik. Kalau lingkungannya baik, bisa berikut seperti ada istilah kalau temannya wangi, kita bisa ikut-ikutan, terus aromanya bisa ya, gitu. Nah, kita masuk ke materi. Sebenarnya ini adalah sering kalian pernah kalian lakukan dengan kesepakatan kelas. Minggu lalu kita sudah mengambil sebuah kesepakatan kelas, tapi ya, kesepakatan kelas kita itu kan berasal dari pribadi ya, jangan makan, tidak boleh apa istilahnya makan di kelas, kemudian di keluar itu kan masalah pribadi lah. Yang akan kita angkat di sini adalah sebuah kesepakatan di mana untuk menjaga ketertiban di lingkungan kelas kalian. Contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan sebuah kesepakatan, tetapi masih berbentuk kata-kata yang istilahnya negatif, dilarang. Kamu mau apa-apa dilarang. Karena kalian kan sudah dewasa ya, kalau apa-apa dilarang, maksudnya gimana? Nggak enak, sedih. Terus apa tindakannya? Berontak ya. Terus kalau anak sekarang itu dilarang keluar malam yang cewek, pasti kok cewek, pastinya pengen coba-coba. Ini yang akan kita buat hari ini. Sebelum ke kesepakatan kelas, kita tahu dulu apa sih itu sebuah kesepakatan atau keyakinan. Keyakinan kelas. Kalau kesepakatan sama keyakinan itu bedanya gimana? Atau menurut kalian sama? Bedanya nih. Ada lagi? Kalau keyakinan itu adalah tingkatnya lebih tinggi, jadi berasal dari diri kita sendiri. Ya, kalau kesepakatan itu ada rasa ya besar, ada kesepakatan, ada istilahnya dorongan dari luar. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tanpa memandang latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, serta mempunyai peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif manusia. Jadi keyakinan itu tidak ada batasan dari suku mana, dari gender apa, jadi semua bisa membuat sebuah keyakinan kelas, di mana di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Di dalam perintah tersebut, larangan tersebut ada sebuah nilai kebajikan. Menurut kalian nilai apa? Nilai apa, Mbak? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu ada nilai. Maknanya ada nilai apa?
buang sampah sembarangan berarti lingkungannya akan bersih. Berarti ada nilai kebersihan ya. Contoh satu ya. Nah, di sini coba ada kasus peraturan memakai helm. Ya. Menurut kalian memakai helm itu nilainya apa ya? Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Bukan karena takut polisi ya. Awalnya takut polisi ya. Dimaknai di dalamnya ada nilai kebajikan. Kemudian memakai masker, di situ ada nilai kesehatan karena melindungi diri kita kalau terjadi ada yang batuk, jadi kita tidak gampang tertular. Peraturan kelas melawan keyakinan kelas. Dimana peraturan kelas itu dibuat satu pihak. Kalau keyakinan kelas melibatkan semua ya yang membuat. Dimana kalau semua yang membuat itu diharapkan muncul adanya unsur intrinsik. Intrinsik itu apa? Dari dalam diri kita, kesadaran diri kita. Kalau peraturan harus dipaksa keluar ya. Kalau kalian tidak masuk, artinya apa? Tidak memiliki nilai, yaitu dari luar. Tapi kalau kalian intrinsik, aku itu masuk sekolah itu memang tujuan saya itu di sini untuk mencari ilmu belajar. Itu dari dalam diri kita. Kemudian menjadi takut akan adanya hukuman, ini yang peraturan. Ya. Kalau keyakinan menjadi tertarik karena ya, muncul dari kesadaran diri kita. Kemudian serangkaian peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Kalau peraturannya tidak tahu ya tujuannya itu apa sih? Buat peraturan kok harus potong cepat itu buat apa? Tapi kalau sebuah keyakinan ini ada nilai-nilai kebajikannya, ada nilai istilahnya hikmahnya. Pakai sepatu hitam, hubungannya apa sih dengan belajar kok pakai sepatu hitam? Sepatu itu kan tidak ada masalah ya. Kalau dilogika seperti itu. Tapi peraturan itu ada nilai kebajikannya. Coba sepatu hitam sekolah ini sebagai keyakinan kita, nilai kebajikannya apa? Iya, kerapian. Kemudian ada nilai apa lagi? Ketertiban, ya. Kerapian, ketertiban. Ada nilai kesederhanaan. Biar semua itu sama. Tidak yang dicolok. Kemudian seragam itu juga sama. Negara kita masih menggunakan seragam kalau sekolah, tapi kalau di luar negeri sudah bebas. Karena apa? Untuk satu ada kerapian dan kesederhanaan. Ini nantinya yang akan kita buat ini sekedar contoh ya. Keyakinan kelas di 11 TKS 4. Jadi tepat waktu HP silent. Nah, sebelum ke sini kita akan bagi menjadi dibagi 5. Tiga orang di dalam satu kelompok ya. Dan di sini 28, 29 ya. Kalau 55 berapa kelompok itu? 44 cukup? 4 orang aja ya. 4 orang. Jadi nanti satu bangku sini, ini 3 ya nggak apa-apa. 4.
Kuning. Kuning. Nanti gantian ya. Nah, ini bisa gabung ke kelompoknya masing-masing, ya. Di mana nanti kalian akan membuat 5 peraturan sekolah. 5 peraturan sekolah, ya. Yang mungkin yang sudah pernah kalian yang sudah ada boleh dilarang terlambat, dilarang membuang sampah. Ada 5. Setiap kelompok membuat 5 dulu, ya, peraturan sekolah atau peraturan kelas juga boleh, ya, 5 dulu. Yuk, tuliskan 5 peraturan sekolah. Boleh gabung ke teman itu. Berdiri aja, posisinya nanti masih ada di bawah. Ini kata-katanya yang seperti dilarang, tidak boleh, ya. Tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh mencolek temannya, dilarang mencontek, boleh. Silakan. 5 saja, 5. Lima dulu miring yakin mas iki lho kelas orang sekolah nah kan ngene iki kan bener nih kan memang sekolah Jadi tidak Cina. Ditulis di
Udah paham semua ya maksudnya? Dan apa itu selain nilai kebersihan menjaga lingkungan sekolah? Mohon perhatiannya sebentar. Ini perwakilan dari kelompok kalian nanti maju ke depan. Yang pertama dari kelompoknya Arya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, di sini dari kelompok kami ingin menyampaikan hasil diskusi yang dimana bertema peraturan sekolah. Sebelum lanjut ke pemaparan presentasi dari hasil diskusi kami ingin mengenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama dari saya, nama saya Arya Bagus Prabowo, dari sebelah saya ada Nah, baik, di sini 5 peraturan sekolah yang kami diskusikan dengan kelompok. Yang pertama ada tertib dalam berpakaian. Di sini terkandung yaitu nilai ketertiban, karena dalam berpakaian kita harus menaati peraturan yang ada. Itu termasuk dalam nilai ketertiban. Untuk poin yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu memiliki bernilai kedisiplinan karena berhubungan dengan waktu. Untuk poin yang ketiga, ada berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Seperti kita ada kegiatan kerohanian dan berdoa dan asmaul husna sebelum pembelajaran, itu merupakan sebagian dari nilai religius kita. Itu. Untuk yang poin keempat, ada mengangkat tangan ketika bertanya dengan guru. Jadi untuk bertanya dengan guru ketika pembelajaran ada norma kesopanannya, ada aturannya, sehingga tidak asal tanya, tidak tahu siapa yang tanya, sehingga di situ ada kandungan nilai kesopanan. Untuk poin kelima, ada selalu menjaga lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, kita harus sering menjaga lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah agar tetap selalu bersih dan enak dilihat. Itu mengandung nilai kebersihan dan nilai keindahan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau ditambahi? Berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan komentarnya atau menambahi nilai-nilai kebajikan yang dihasilkan dari kelompoknya. Silakan. Kemudian ditambahi yang mana? Bisa angkat tangan dulu, Mas. Mungkin ditambah. Coba kalian bisa menambahnya di peraturan yang mana dan nilai yang mungkin bisa ditekankan di situ.
kurang lengkapan kami dalam menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih dan mohon maaf. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi yang kelompok maju ke depan sudah selesai. Keluarnya dari luar. Kalau yang keyakinan kelas keluarnya perhatiannya bisa diperhatikan akan dibawakan hasil diskusi laporan dan menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Vera sudah memberikan waktu saya presentasi. Hari ini saya dan bapak saya akan memberikan hasil dari kajian kami, yaitu mengenai 5 peraturan sekolah yang sudah kami berikan bersama. Yang pertama, dilarang terlambat. Yang kedua, dilarang membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga, diwajibkan seragam lengkap. Yang keempat, dilarang merokok di sekolah. Dan 5, tidak boleh membawa saja. Untuk nilai dari kebajikannya itu ada di bawahnya, yaitu yang pertama ada kedisiplinan dan ketertiban. Yang untuk peraturan keduanya kebersihan, kesehatan dan tanggung jawab. Untuk yang ketiga ketertiban dan kedisiplinan. Dan keempat kesehatan dan kedisiplinan juga. Yang kelima adalah keamanan dan keselamatan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, dan bila ada yang mau menambahkan, ada yang mau memberikan koreksi ataupun apa, silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Saya persilakan. Dari kelompok yang lain bisa memberikan komentarnya. Apakah sudah pas? Nilai kebajikannya diambil atau masih perlu ditambahkan? Ditambahkan? Sudah cukup? Terima kasih kalau kalian mau dengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dari diskusi kelompok kita, kalian juga mendapatkan sebuah keyakinan yang dimana datangnya dari kesadaran diri kalian, ya, seperti dilarang membuang sampah. Ternyata dari peraturan tersebut, ya, bisa ditarik sebuah keyakinan bahwa membuang sampah itu akan membuat lingkungan kita tidak bersih. Nah, makanya dari peraturan tersebut bisa kita ambil sebuah nilai, yaitu nilai kesehatan.
Jadi apa yang sudah kalian buat, apa yang sudah kita sepakati bersama, nantinya akan menjadi sebuah keyakinan yang tertanam pada diri kita dan kita sebagai warga sekolah, khususnya di warga kelas bisa menjaga keyakinan kita agar tidak dapat terjadi atau tidak dilanggar. Demikian